Ruh kita 4 lapis. Ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret Sirul Asror. Alam ini mulki adalah kurungan langit 1. Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya. Itu adalah alam mulki, semesta. Itu adalah alam mulki. Ya, ulama mah kuduna wawasanana mulki malakut jabarut lahut. Ieu mah di bawah ngawangkong saprovinsi ge kuat leneng. Di bawah ngawangkong sadesa kuat tekap paham. Ini. Yang harus paling dulu tobat kita ulama lu. Tong maka nyalahkeun pemerintah, ada pemerintah mah rek diangkat jadi pegawai ge teu ditanya tamat takrib atawa henteu. Kita ulama. Semesta ini itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki di kurung langit 1, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat. 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceritanya dalam Mi'raj. Itu kumaha hikam itu jadi beras kadieu. Anda dihantem oge engke ngabahas hikam ari teu ngarti perjalanan kieu na mah kamananya naon gunana. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau Bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter. Lalu bawa kawat-kawat baja. Saya akan tanya, Pak buat apa itu? Nggak tahu nih tambang. Karena memang nggak tahu perjalanan. Padahal Bapak akan dibawa apa itu? Hacking akan dibawa memanjat tebing di Gunung Gede. Oh, kakak nyaho perlu nanaon. Orang sekarang kebanyakan nggak tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga, neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa? Harus rojiun. Harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan rojiun jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun. Ulama geledegan. Cendekiawan innalillahi rojiun mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat rojiun. Sawareh amin, sawareh tuh ada ngomong. Sebab tahunnya rojiun itu mati loh. Lihat ini. Ini kama arsal nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya hafal perjalanan. Diawali dari kama arsal nafikum rasulah 151. Hayo ahli sunnah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Quran 30 juz secara utuh ya. Lain kieu Muhammadiyah mah jago Quran, versi jago Quran, ahli sunnah mah kitab sapinah nugas jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha itu. Bersama STAI saya ngahidmah tuh lagi saya. Di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita ketika manusia membangkang wala nabluwanakum. Manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disaruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan. Ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang siksa.
Untuk umat Muhammad, beliau Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, kekeh ngaheureukeun sunu, dia memainkan api. Ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti. Nih siti, ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwannakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum. Cing ngarti kana kalimat tong jorok. Kalimatnya wala nabluwannakum, bala. Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Itu kia, alhamdulillah pun anak tadi dikeluarkan teu bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lain, Gusti kia teuing nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jalma kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layanan ku saya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya. Kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah kan tahu sendiri. Karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kia muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Dia ngomong tuh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khauf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya, walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan. Mahal beas ge eta teh asupna juk. Kurang gizi juga masuk pada ju itu, kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal, terpuruk ekonomi, mudah ini wanaksi minal amwal, nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Aksi minal amwal. Tong hararese Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah Kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci, harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya dogmanya, pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asapang agama itu bisa nanjir kusorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana? Ayo, Pak Jejen bagian Fathul Mu'in, didinya bagian konsepnya. Ya, apa sulitnya?
Wal anfus penyakit dan kematian. Wasamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae. Da buah teh aya tangkalan majazmur salkeun atuh asa amat. Pan ngaji Samarkoni. Enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, nggak sulit Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat kaku. Wabasyiris sabirin. Siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu, stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja, karena ada hadis al musibah mayu dil mukmin, hiji perkara nu matak nganyerikeun ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu, tapi dalam konteks apa harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad mazid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina sawaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkun bisa hadirin sekalian ngebalak-balak. Tapi teu paham manehna ge heupokeun mah nu aya beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik, tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek, makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila ya, geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yo anak mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek naraon jika dia sebenarnya. Cenah resep ngadenge pajajian ngomong. Jadi, tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus, mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek, ya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, golong-perang. Pak mobilnya jelek, oh enggak. Lihat masih kuat, pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin. Ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid na dhamirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahallin nasbin li'annahu ismun mabniun la yadru bi i'rab wal lam harfu jarin wal abdul jararah majrun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna wa istaqrarna breng sararea i'rab kenae nu lain kiai tong maksakeun nu kungsi masantren poho deui deh ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul, hayo ngurus pacul, irah macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah. Digali untuk umat supaya umat maju. Ya, lain jago alat ngebalak-bak, aing jago alat, wae. Titah ngerap iya liar. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu.
Betul-betul cek si Upin. Dulu kami pahamkan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jejen izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah. Sampai disebut pensarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di orang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di orang mah, hayangnya dihuapan cuma doang. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kereta kah? Mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Apa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di situ mah New Ice saem setengah mobil. Mohon maaf. Sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah dia tuh kan ada di Sukabumi, aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewan, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing. Polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab nu ngomong na rois tidak on wali ngalawan doh. Rois nu ngomong. Padahal silakan sok erab. Ya, innalillah. Heseng erab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ya mah ayo, moga-moga inilah kehaj. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo. Yuk, rajiun. Wa inna lan satune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiuna kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfunas bin wa taukid nadwir mutasilun ismu inna mabniun ala sukun fi mahali nasab. Ilahi jar majrur rajiuna khabar inna wa huwa marfu wala mutarafihi al waw li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Rajiun wa inna ilahi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari. Wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu. Tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu hancur. Itu wawunya wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi waduha wal qamari demi bulan. Wahai bulan engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan pur. Nama saya pencipta lagu Pak ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Ya,
anu sok dipidatokeun ti soreng dasarna teh jadi lagu keronjong. Aduh euy ngaji hikam resepnya ini saya kita keur ngadengekeun ieu teh. Kita nu keur ngomong teh pan pajejen heuh ge kumaha maneh we daya 4 lapis jejenna ge. Jejen basyariah, jejen ruhaniyah, jejen sultaniyah, jejen kudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan Pak, teu artinya heukeun bae teu tong dipikiran dipuk.